Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan sore hari ini Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dan Kang Hakim sedang berada di TPU, tempat pemakaman umum yang dulunya ini tuh terkena dampak dari lumpur Lapindo pada tahun 2006 ya. Wah, lumpur Lapindo 2006 itu sangat viral sekali ya. Mungkin udah banyak yang tahu. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu tragedi lumpur Lapindo 2006 yang menghabiskan anggaran sampai 60 triliun ya teman-teman untuk penanggulangan bencana alam lumpur Lapindo ini. Dan sekarang setelah berapa tahun berarti ya? 19 tahun berlalu muncul satu masjid agung ya di Dusun Besuki. Dusun Besuki itu nggak tahu masuk desanya tuh desa Porong atau desa apa ya, yang tahu silakan komentar di bawah. Namun yang jelas posisi masjidnya itu berada di Dusun Besuki. Sekarang setelah 19 tahun berlalu masjid tersebut muncul kembali ke permukaan bumi dan masih berdiri sangat kokoh. Kalau dulu terendam sama lumpur Lapindo, kalau sekarang ya kelihatan sangat jelas sekali ya teman-teman. Yang penasaran dengan kondisi masjidnya seperti apa? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan Kang Hakim seperti biasa kesini bersama istri ya, beliau juga ngonten untuk channel YouTube Gelis Official. Kalian jangan lupa subscribe Gelis Official. Oke, kita langsung review ya teman-teman. Nah, kelihatan kan masjidnya itu tuh, wow, sangat megah sekali, sangat wah sekali ya. Namun sayang sekarang udah terbengkalai semenjak kejadian atau tragedi lumpur Lapindo. Dan di depan Kang Hakim ini ya, atau yang tadi Kang Hakim opening, ini tuh merupakan TPU, tempat pemakaman umum kampung atau Dusun Besuki. Nah, di sini terdapat puluhan, ratusan, bahkan mungkin nyampe ribuan kuburan. Kalau dulu sih ini sama ya, kerendam juga sama lumpur Lapindo tuh kelihatan ya sama teman-teman sendiri, maaf. Nah, pasir-pasir kayak gini. Namun semenjak adanya tanggul yang berada di belakang masjid ini, sekarang aman, tidak terkena lumpur Lapindo lagi. Kalau dulu ya terkena, tuh kelihatan kan pasir-pasirnya kayak gitu. Jadi ini TPU yang udah mungkin masih dipakai atau enggak ya? Kayaknya sih enggak ya, karena mungkin ada TPU yang baru, tempat pemakaman umum yang baru. Tapi nggak tahu juga kalau masih dipakai. Nah, ini kelihatannya teman-teman ada batu nisan tuh, batu nisan yang sangat besar sekali, yang sangat wah sekali. Itu mungkin makam yang sebelah sini, ini tuh makam tua ya, yang usianya wah udah puluhan tahun ke belakang. Dan di sini juga ya teman-teman, sebelah sini itu merupakan sebuah perkampungan atau sebuah desa, sebuah dusun ya, yang sangat padat penduduk. Kalau sekarang ya jadi area hutan seperti ini. Bahkan di depan sana itu kalau nggak salah itu bekas jalan tol ya, jalan tol. Namun sekarang udah nggak dipakai lagi ya, karena waktu dulu itu tragedi lumpur Lapindo itu. Nah, nanti kita bakal masuk ya ke dalam masjidnya teman-teman, masuk ke masjid, review atau lihat kondisi di dalam masjidnya. Terus nanti kita ke belakang ke tanggul lumpur Lapindo tersebut. Terus juga di pemakaman ini banyak makam pahlawan ya teman-teman. Kelihatan kalau misalkan makam pahlawan itu tuh ada yang bendera merah putih seperti itu. Nah, kalau ini makam-makam tua nih ya, udah kelihatan jelas. Makam tua batu nisannya juga beda dengan batu-batu nisan yang sekarang. Kalau misalkan batu nisan zaman sekarang yang kayak gitu tuh, yang warna hitam kayak gitu. Kalau yang udah tua ya seperti ini, yang udah jadul banget, udah dulu gitu ya. Oke, pemakamannya ya cukup lumayan luas. Kurang lebih mungkin 100 tumbak atau 200 tumbak ada ya, atau kurang kali. Oke, kita keluar yuk. Keluar dari pemakamannya. Kita tutup. Ini makam Islam Dusun Besuki ya teman-teman. Kebayang ya, mungkin warga sini asli yang lihat video ini menjadi kenangan di kampungnya atau masjidnya
karena pasti dulunya ini masjid ini sering digunakan gitu ya, sorry, digunakan untuk sholat Jumat warga dusun atau warga kampung. Nah di sebelah sini ini adalah tempat ngambil air wudhu ya, tempat wudhunya teman-teman. Bahkan ini ada sumur. Wow, lihat sumurnya aja pasti kalau dulu kedalamannya nyampe 5 meter 7 meter. Kalau sekarang ini udah ini banget ya teman-teman. Tapi jangan salah loh, ini dalam. Hati-hati jadi ya kalau misalkan ada yang datang berkunjung ke sini, karena ini juga menjadi pusat pusat semacam kayak pariwisata kayak gitu ya. Kalau misalkan orang-orang dari luaran Kabupaten Sidoarjo, luaran Kabupaten Pasuruan ya, selalu pasti datang ke sini lihat lumpur lapindo. Tuh, istri saya lagi opening di tengah pemakaman, sedang guguran sendirian. Tapi amannya ini siang hari ya teman-teman. Nah ini sama sebelah sini juga dulunya sebuah perkampungan. Tadi Kang Hakim sempat nanya juga ya sama masyarakat tadi yang lewat ke sini. Cuman ya beliau bawa sepeda motor, lanjut lagi ya, lanjut lagi ke mana? Pokoknya ada keperluan deh, dan akses kampungnya itu dari sana. Tuh kondisi masjidnya kita lihat dari samping sini ya teman-teman. Dari samping ya seperti ini. Dan posisinya sendiri ini tuh berada di perbatasan antara dua kabupaten ya, Kabupaten Pasuruan dan juga Kabupaten Sidoarjo. Ya, perbatasan dua kabupaten, Pasuruan dan juga Sidoarjo. Nanti kalau misalkan kita ketemu lagi sama warga asli sini, ngobrol, cari-cari informasi ya teman-teman. Cari informasi seputar kampung ini atau dusun Besuki ini. Kita masuk yuk ke dalam masjidnya. Mudah-mudahan ini tidak dikunci ya. Wow, kalau sekarang sih dikunci ya. Oh ya, dikunci teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk, tapi dalaman masjidnya bisa kita lihat dari sini. Itu seperti pernah dipakai acara apa tuh, istighosah akbar sepertinya ya. Tuh kondisi di dalam masjidnya masih utuh seperti itu tuh ya. Jadi masjidnya 2 lantai, terus itu ada bekas mimbar khutbah juga ya. Ada karpet di sana. Padahal sayang banget ya kalau misalkan masjid ini diaktifkan kembali, dipakai kembali, bisa tinggal pasang karpet aja, dan posisinya berada di samping jalan raya loh. Jalan raya sana rame. Kita nyari akses dari sisi lain ya teman-teman, bukan dari dunia lain, maaf, dari sisi nggak ada akses jalan, sayangnya ya. Tuh itu apa tuh, kayak bekas taman kayak gitu, jadi kita nggak bisa masuk. Paling kita bisa lihat dari sininya aja, cuman nggak jelas ya, nggak kelihatan jelas tuh. Kalau pengen jelas ya harus masuk ke dalam, cuman mungkin udah ada yang ngelola karena ini udah masuk listrik nih. Siapa tahu mungkin 2 atau 3 tahun ke depan masjid ini bakal beroperasi kembali, bakal digunakan lagi ya. Nama masjid itu Baitul Hamdi, Desa Besuki, Jabon, Sidoarjo. Oh, berarti ini masuknya Kabupaten Sidoarjo ya, bukan Pasuruan. Cuman berbatasan aja. Kecamatan itu Kecamatan Jabon. Oke, yuk kita lihat ke tanggulnya ya teman-teman. Cuman sayang Kang Hakim kesini tuh bawa mobil, nggak bisa keliling pakai mobil, harus jalan kaki, atau enggak jalan kaki, katanya tuh harus pakai sepeda motor baru bisa lihat tanggul atau misalkan ke pusat lumpur lapindonya. Kalau misalkan pengen ke pusat lumpur lapindo bawa mobil ya solusinya jalan kaki, cuman ya lumayan jauh katanya. Nah di sini kan kelihatan tuh bekas bangunan rumah warga ya, puing-puing bangunan kayak gitu, tinggal separoh. Tuh itu kelihatan kan, ini kayak bekas taman di halaman depan rumah. Itu ada pagar juga tuh, bekas pagar ya teman-teman. Itu ada 1, 2 rumah yang kelihatan batu batanya, dan posisi tanggulnya kita sebelah sana. Ih, itu kayak ada rumah yang utuh loh, ya enggak? Cuman kayak udah ketutup sama semak belukar seperti itu. Kita mendekat ke sana yuk. Apa itu? Ini kali ya.
Oh, ini mah bukan bekas lumpur, ini mah kayak bekas bakaran sampah-sampah plastik kayak gitu melekat. Tuh masjidnya ya teman-teman. Kalau dari sini kelihatannya bagus banget ya. Tuh, benar nggak? Auranya itu dapat banget. Mobil saya juga itu udah buluk kayak gitu karena perjalanan dari Majalengka itu sampai sini 3 hari, tapi 3 hari itu ya berhenti di daerah Brebes ngonten, terus Semarang nginep di Semarang ngonten lagi, nginep di Tuban ngonten, terus dari Tuban semalam nginep di Surabaya, baru ke sini nyampe ke Kabupaten Sidoarjo. Dan di Sidoarjo juga di sini ada beberapa lokasi yang udah Kang Hakim kunjungi. Tadi rumah yang tadi di posisinya di sebelah mana ya? Ini bekas kampung juga nih, bekas padat penduduk, bekas rumah warga. Oh, banyak itu juga tuh, Mas. Nah, ini rumahnya teman-teman. Ini kelihatan dari sini nih. Rumahnya sangat jelas. Kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, bukan rumah ternyata. Dikira teh bangunan rumah. Ini mah hanya sebatas apa ya? Semacam gazebo. Apakah ini dulunya jadi tempat pariwisata atau gimana ya? Kalau di sini jelas banget tuh masjidnya tuh ya teman-teman. Posisi masjidnya itu. Dan itu lumpurnya juga tuh kelihatan tuh, lumpur. Itu di sana banyak rumah loh. Tuh ya. Puing-puing bangunan rumah yang masih kelihatan gitu. Bagus banget nih kalau kita lihat dari sini masjidnya teman-teman. Posisi masjidnya itu bener gak? Jadi kayak kesan terbengkalainya teh bener-bener dapat gitu ya. Oke, ngambil gambar dulu tadi, motret dikit ya teman-teman. Nah, tuh ya bangunan rumah itu kelihatan 1, 2, 3, 4. Wah, pokoknya banyak ya. Ternyata banyak sekali bekas bangunan rumah di sini. Yang kelihatan yang tinggal atapnya saja ada gitu ya. Yang cuma kelihatan pagarnya aja ada. Dan itu di bawah, maaf ya, sekarang tunjukin. Nah, di sekitaran sini itu ada 2 kuburan loh. Ada makam. Berarti ini masih TPU juga kayaknya nih. TPU di dusun ini. Tuh itu bangunan rumah yang tadi ya, yang berada di bawah yang kelihatan dari sini. Itu lumpurnya itu bener ya, tadi itu lumpur ya teman-teman. Sampai sana tuh. Tuh, kalau di sini jelas makamnya ya, kelihatan tuh berjajar makam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kelihatan. Yang nggak kelihatannya pasti lebih banyak lagi dari ini. Nah, ini tanggul lumpur lapindonya ya. Tuh, lumpur lapindo sangat luas sekali dan menghabiskan biaya atau anggaran untuk menanggulangi bencana ini sampai 60 triliun. Itu seperti bekas jalan raya ya, bener nggak? Jalan raya yang kelihatan kembali ke permukaan ya. Wow, kalau dari sini tuh masjidnya ya, nampak jelas banget teman-teman. Itu di sebelah sana kayak ada keraton ya. Atau apa tuh, tempat wisata. Ada kerbau juga itu. Subhanallah sekali ya teman-teman. Nah, itu ada bangunan tuh.
ya di ujung sana tuh ada bangunan teman-teman. Kayak bangunan bekas musola juga tuh. Ya. Nah ini lumpur teh, ya lumpur Lapindo kayak semacam danau seperti itu ya, kayak danau kayak gini, namun ini bahaya loh. Itu bangunan masjidnya. Oke, kita lanjut ke sebelah sana lagi ya, karena kalau di sini ya nggak ketemu warga, hanya ketemu sama kerbau. Masa nanya sama kerbau ya teman-teman? Kita nanya ke warga, yang mudah-mudahan ketemu atau nunggu warga yang lewat. Nanti sambil bertanya seputar kampung Besuki ini atau dusun Besuki ini ya, desa Besuki, sorry bukan dusun. Jadi ini tuh desa Besuki. Ada berapa warga kah yang pindah atau yang terkena dampak lumpur Lapindo? Wah, kita dijegal nih sama gerombolan kebo teman-teman. Ini tuh ngeri juga ya. Seperti mau beraba-aba atau gimana tuh kerbonya itu ya. Nah, ini gerombolan kerbau yang berada di area lumpur Lapindo ini. Tuh banyak kerbau. Itu bahkan di sebelah sana tuh ada kerbau yang bule. Nah, ini semburan lumpur Lapindonya ya teman-teman. Tuh di sebelah sana. Ini kerbau juga pengen masuk video kayaknya ya, liatin terus kayak dari tadi. Bener nggak? Tuh, Bunda yuk naik motor. Dan jadi di sini tuh di pusat semburan lumpur Lapindo ini tuh jadi tempat pariwisata ya teman-teman. Ada banyak yang nyewain sepeda motor juga. Jadi satu motornya tuh 50.000 untuk keliling-keliling di area lumpur Lapindo ini. Waduh, ini aman gak ya? Aman. Tapi aman Bun, kayaknya Bun, aman Bun. Ibu naik Bun. Bun, ayo naik Bun. Ayo naik. Naik motor. Tapi nih harus ini nih nyalain motornya, weh. Bentar. Oke. Yuk, dadah ya. Oke. Dadah. Yuk, jangan jahat ya. Yuk, dadah. Oke. Tuh. Nah, ini perkampungan. Itu kan itu ada itu tuh apa kayak bekas jalan atau apa tuh ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada apa tuh yang 3 jalur itu tuh, yang listrik yang 3 jalur. Nah ini, wow banyak ternyata ya kebunnya. Pak, itu kerbau punya Bapak? Oh, punya berapa ekor Pak? Banyak banget. 50 ekor. Widih, luar biasa. Setiap hari di kayak gini? Iya, dilepas aja. Dilepas di lumpur Lapindo. Iya. Pak, maaf, kalau ini teh, maaf ya, yang ini kan lumpur Lapindo. Ini desa apa Pak yang terendam ini Pak? Gak salah nih, Jatirejo. Ini bekas desa Jatirejo. Iya. Jadi satu desa terendam sama air. Iya. Lumpur Lapindo. Kalau rumah Bapak juga sama terendam sama lumpur Lapindo enggak Pak? Bukan. Oh enggak. Sebelah sana. Di sebelah sana. Masih jauh. Dan ini ganti ruginya sampai 60 triliun ya? Iya.
Cuman udah selesai atau belum itu Pak? Nggak tahu saya. Kurang hafal. Iya. Dan sekarang jadi tempat destinasi wisata. Banyak Iya. Pak pengunjung yang datang ke sini. Ada kolam pancingnya di sana ya. Oh, ada kolam pancingnya. Iya. Oke, masih jauh berarti ke pusat semburannya. Itu. Nah, kelihatan Oh, yang asap asapnya itu. ya. Oh, berarti kalau di sana mah panas, Pak. Panas, Kalau di sini enggak. dingin nih. Ya. Air, Yang ini dingin air. Kalau yang di sana mah panas. lumpur. Kalau dulunya itu ini tuh pengeboran apa minyak ya atau Iya. Minyak. rencananya pengeboran minyak, namun ya Iya, jadilah lumpur. bencana alam kayak gitu. Lumpur Lapindo. Kalau di sini ya teman-teman, bau banget nih, bau semacam kayak gas kayak gitu. Ini adalah pusat semburan lumpur Lapindo. Tuh, ya. Tuh kalau di sana itu panas teman-teman, keluar uap kayak gitu ya. Nah ini ada beko juga tuh yang untuk ngeruk kayak gitu ya. Tuh kelihatan kan panas banget ini mah. Terus baunya sangat menyengat ya, menyengat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah itu ini lumpur juga ya, semua terkena lumpur ya sebelah sini. Namun sayangnya kita nggak bisa ke tengah ya teman-teman, nggak bisa ke sana. Kalau pusat lumpurnya tuh di sebelah sana. Jadi hanya bisa nyampe sini saja. Dan ini ngeri juga ya, seperti merinding kayak gimana. Kayak ada suara ya. Tuh. Oh, bango putih. Auranya tuh beda ya di sini ya. Serem gitu. Bun. Nggak. Gimana? Menurut Bunda nih aura di sini serem juga ya. Ngeri ya. Kayak gimana gitu? Kayak ada aura mistisnya gitu ya. Sunyi. Sepi, sunyi, terus ya udaranya tuh bau banget nih. Menyengat sekali baunya tuh. Baunya menyengat sekali teman-teman, bau gas. Bau gas. Harus pakai masker juga. Kalau datang ke sini ya. Kayaknya nggak bakal kuat lama di sini. Soalnya ini baunya tuh benar-benar nyengat banget teman-teman. Kayak kalau misalkan lama-lama di sini bakal terkena penyakit nih mah ya. Kalau berlamaan berbahaya juga karena ada tulisan zona berbahaya atau area berbahaya. Oke deh, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.